Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sandiaga Uno minta kader P3 tak alergi teriak amin saat berdoa. Berubah jadi kobol, itu lucu katanya begitu. Ternyata usut punya usut, Pak Sandi juga mengakui jangan heran kalau ada kata-kata amin ya atau teriakan amin di situ begitu. Artinya kenapa Fahri Hamzah alergi banget menggunakan kata amin? Pendukung-pendukung Prabowo ya alergi banget menggunakan kata-kata amin di situ begitu. Ada apa begitu? Sedangkan dari Pak Ganjar ya santai-santai aja begitu kan ya. Inilah negara demokrasi begitu kan. Dia tahu mana posisi yang harus kita mengucapkan amin dan sebagainya begitu kan. Sampai-sampai ada yang melaporkan begitu. Masa dengan kata-kata amin ya dilaporkan sana sini begitu. Ini kan ngaco begitu kan. Jadi saya kira ada sesuatu yang aneh cara pola pikir mereka begitu sehingga kata-kata amin ya mereka takut begitu kan. Bahkan Sandiaga Uno minta kader P3 tak alergi teriak amin saat berdoa berubah jadi kobul. Itu lucu katanya ya. Wah, Pak Sandi lebih dewasa dan waras kayaknya daripada si Fahri Hamzah yang selalu julitin kata aminnya. Bahkan katanya begitu yang menjadi ya problem besar begitu ya. Bahkan menjadi pertengkaran di masyarakat dengan kata-kata amin. Apakah seperti itu begitu kan? Logika-logika mereka begitu tidak sadar bahwa kata amin ya untuk politik dan kata amin untuk ibadah seharusnya begitu kan. Dia kan tahu perbedaannya di situ. Kenapa semuanya pada takut mengatakan amin begitu? Ya, belum menjadi presiden saja Anies Baswedan sudah takut begitu. Artinya kalau saya mengira bahwa wah ini pendukung-pendukung Prabowo ya tidak mau begitu dengan kata-kata amin. Kata amin artinya aman tenteram, amin artinya meminta pertolongan. Kan banyak kata-kata amin di situ begitu kan. Udahlah, jangan ya pelesetkan agama demi politik. Amin kan singkatan yang kebetulan aja. Kalau kobul itu bahasa beda artinya. Ini adalah syarat bahwa elektabilitas Anies Imin mengalahkan semua Prabowo Ganjar. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tapi kenapa ya para pendukung-pendukung Prabowo agak berpikir mereka agak lemot mereka begitu kan. Semua dibenturkan ya, dipolitisasi apalagi perkataan Fahri Hamzah. Wah, semakin menggema mereka begitu kan terkait dengan dengan kata-kata amin di situ begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik yang saya kira tidak perlu dibesar-besarkan seperti itu begitu. Saya kira ini menjadi catatan penting kenapa ya kata amin itu sangat ditakutkan. Ya takutlah menjadi Anies Baswedan menjadi ya takut ya para pendukung-pendukung Prabowo takut kalau Anies menjadi presiden di situ begitu. Semakin menggema sana sini. Betul bang ya, jangan kekanak-kanakan seperti pendukung sebelah. Itu pun jadi pembahasan panjang lebar. Sebaiknya cari pembahasan yang lain lebih bermutu ya biar wawasan masyarakat bertambah tentang tiap-tiap paslon, bukan ya membahas nama lagi di situ begitu kan. Amin yang tidak terhubung dengan Pilpres, amin yang berhubungan dengan Pilpres akronim atau nama ya orang. Yang di atas itu ya di atas ya mahrojnya ya paham katanya begitu. Inilah yang seharusnya kita amati bahwa kenapa sih banyak orang yang mempelitirkan dengan agama ya dipolitisasi seperti itu begitu kan. Padahal ini hanya kebetulan saja kata amin begitu kan, singkatan akronim begitu kan. Jadi kalau ada orang yang alergi terhadap kata-kata amin, ya mungkin cara berpikir mereka agak lemah, cara berpikir mereka agak konslet di situ begitu sehingga ya dengan kata-kata amin kok ada yang takut dan sebagainya begitu. Justru dengan kata-kata amin ini adalah sebagai singkatan, tidak perlu kita ya ditakuti dan sebagainya begitu. Pak Sandi sudah mulai sadar mereka ya yang awalnya alergi banget dengan kata amin dan sekarang sudah mulai agak sadar begitu. Ini Sandiaga Uno minta kader P3 tak alergi teriak amin saat berdoa berubah jadi kobul. Lucu katanya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno menyerukan agar para kader simpatisan partainya tidak mengubah amin dalam bacaan doa menjadi kobul. Bahkan hal itu diucapkan saat melakukan kampanyenya di restoran ya di Klonel ya Kota Bogor sekaligus ya workshop membuat keripik dari ya gedobok pisang. Bahkan semua aminkan. Jadi jangan karena kontestasi politik berubah menjadi kobul. Itu sangat lucu. Jadi dilakukanlah ya seusai kita ya sesuai dengan kita. Bahkan Sandi kepada para simpatisan dan para P3 ya dalam workshop membuat keripik dari gedobok pisang ya
di Korel Kresto Kota Bogor pada hari Jumat kemarin. Jadi artinya Pak Sandi tidak alergi terkait dengan kata-kata amin begitu kan. Yang awalnya ya P3 banyak yang kemudian alergi terkait dengan kata amin karena P3 itu sudah jelas dipastikan katanya begitu dalam beberapa survei tidak akan lolos di parlemen begitu kan. Kalau jelas ini tidak lolos artinya apa? Artinya ya bagi pendukung-pendukung P3 tidak mungkin alergi lagi terkait dengan Anies Baswedan begitu. Ya, bahkan ya satu sisi melihat dengan adanya situasi politik hari ini saya kira agak gimana begitu kan ya. Bahkan satu sisi Sandi berjanji ya PP ya P3 ya bersama paslon Capres-Copres 03 ya Ganjar Mahfud memperjuangkan wujudnya harga murah, kerja mudah dan hidup berkah bersama Ka'bah. Para kader dan pendukung dan menyebutkan ajakan Sandi dengan serentak teriakan amin. Amin amin ya teriak simpatisan semua aminkan. Amin amin ya robbal alamin. Wah, ini tanda-tanda aminkan semua ini begitu kan ya. Pak Sandi saja sudah mengatakan amin. Aminkan semua ya. Aminin aja dulu begitu kan. Itu kan menarik begitu kan. Aminkan aja dulu ya. Dengan kata-kata seperti itu Fahri Hamzah sudah mulai kepanasan begitu kan. Ada yang melaporkan sana sini, ada yang dilaporkan ke Bawaslu, ada yang melaporkan ke ke kepolisian begitu kan. Ya masa nama Amin saja sudah menjadi menjadi problem bagi mereka. Bagaimana kalau Anies Baswedan ya menjadi presiden begitu kan. Semakin kalang kabut mereka begitu ya. Bahkan satu sisi saat diwawancari media soal akronim AMIN ini Sandi mengaku tidak khawatir dan tidak menyerutkan ya loyalis ya P3 itu. Bahkan ya satu sisi kemarin sudah banyak yang mengungkit bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan kepada ya P3. Salah satunya adalah P3 satu sisi ya tidak jelas arahnya kemana begitu kan. Tapi para kader-kader mereka ada yang mendukung Prabowo di situ begitu. Sandi menjabarkan amin yang dimaksud oleh para kader P3 dan pendukungnya berbeda dengan akronim amin Anies Mohaimin, termasuk secara menjabarkan huruf amin yang diucapkannya ya. Sekarang satu persatu sudah mulai mengakui bagaimana ya P3 hari ini mengakui dengan kata-kata amin. Saya kira yang awal banyak yang alergi kata-kata amin di situ begitu kan. Sehingga orang akan berasumsi ya kenapa begitu takutnya dengan kata-kata amin di situ begitu. Jadi saya kira ada cara berpikir yang salah untuk mereka begitu, apalagi pendukung Prabowo begitu. Tidak mungkin dia mengatakan amin begitu. Tapi lihat saja ketika sholat kan, ketika mengatakan waladhdallin itu akan harus mengatakan amin, apakah diganti dengan qabul di situ begitu. Lihat saja nanti begitu kan. Tapi pada kenyataannya inilah negara demokrasi begitu, kita harus hargai satu sama lain. Jadi mau apapun mereka begitu kan ya, sebesar apapun mereka alerginya, tapi tetap masyarakat yang akan menilai ini semua ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.